Pace bene, ternyata bukan hanya soal patung. Maria juga bisa menjadi persoalan di antara orang-orang yang menyebut dirinya beragama. Maria itu dibahas di dalam gereja Katolik. Di Protestan juga ada, tetapi perlakuan terhadapnya berbeda. Di Islam bahkan ada satu kitab, Miriam, yang hanya dia perempuan, namanya dipakai menjadi nama dari salah satu surat. Ternyata sangat penting dan Katolik memberikan penghormatan yang istimewa kepada Maria. Kita tahu. Dan ini juga rentan disebut sebagai penyimpangan cara beriman. Ada yang mengatakan itu Maria itu kan manusia biasa, ngapain juga dia disembah-sembah? Oke, banyak istilah-istilah yang dipakai. Dengan terang disebut, Katolik itu tidak menyembah Maria. Tetapi setegas apapun yang dikatakan, tidak akan cukup terang itu. Karena akan ada selalu tuduhan, akan ada selalu kecurigaan. Tetapi yang menarik ini yang untuk saya masih bagian dari proses belajar. Setuju atau tidak, suka atau tidak, Maria itu tokoh besar dalam kekristenan. Setuju atau tidak, mengubah banyak hal. Cara beriman orang, cara berdoa orang, dipengaruhi oleh Maria. Refleksi tentang Maria itu hidup. Soal apakah yang gereja katakan tentang Maria ini benar atau salah, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, historis atau tidak, itu urusan lain. Tetapi orang ada yang semakin bertumbuh imannya karena memikirkan Maria. Mengambil Maria sebagai teladan cara untuk beriman, seperti yang Maria lakukan adalah teladan. Begitu. Agak kacau gramatika bahasa saya. Saya mau katakan Maria itu penting dalam hidup beriman. Soal gelar-gelar, cara menghormati, ibadat-ibadat yang dipikir sudah berlebihan, tidak pada tempatnya, itu hanya konsekuensi efek dari kesaksian iman tentang Maria. Soal, Maria itu kan bukan bunda Allah, dia itu bunda Kristus, bukan Theotokos, tetapi Christotokos dan lain-lain. Masih banyak lagi, tidak usah kita bahas di kesempatan ini saya pikir. Tetapi yang terutama adalah orang berbicara tentang Maria dan Maria itu penting bagi hidupnya. Saya pikir ini titik penting yang harus dilihat. Bukan jatuh kepada mengapa Katolik begini, mengapa Katolik begitu. Pertanyaannya mengapa? Mengapa sampai sedalam itu berbicara tentang Maria? Ini pertanyaan besar karena faktanya begitu. Ketika dikatakan kita harus mengikuti Kristus, meneladani Kristus, ada orang berkata dia kan Tuhan, dia kan Allah, maka mengikutinya oke, tetapi meniru dia tidak mungkin karena dia Allah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Maria, mungkinkah kita mengikuti, meniru dia tentang bagaimana cara beriman? Mungkin, karena dia itu manusia biasa seperti kita. Disinilah yang istimewa dari pihak Maria yang dilihat oleh orang-orang sehingga bisa dijadikan teladan yang real, begitulah. Menarik. Jadi sebelum jatuh kepada penilaian-penilaian yang superficial, kok gelarnya ini, kok gelarnya itu, saya lihat itu ada di media sosial ya. Mungkin sudah baru baca buku tentang itu dan dengan lantang berteologi. Tetapi dasar berteologi hilang. Apa itu? Kesadaran akan pengalaman yang ilahi. Pengalaman pertemuan dengan yang ilahi. Itu dasarnya. Dan bukan hanya tentang Maria, tentang Allah, tentang Kristus, itu semua berpijak dari pengalaman supernatural dari orang-orang, entah itu dalam mentek, dalam pemikirannya, dalam jiwa, atau dalam
relasi dengan yang lain. Begitu dia. Bahwa ada orang yang akhirnya berdebat-debat tentang teologi, itu wajar karena teologi itu spekulatif. Tetapi kalau sampai perdebatan itu membawa seseorang terganjal atau tersandung untuk beriman, ini menjadi kekurangan. Karena itu terjadi ya. Bukan mau mengatakan tidak penting berdebat-debat teologi, perlu juga untuk menajamkan akal budi, pemahaman. Tetapi harus dengan sadar bukan itu yang paling fundamental. Mengapa Maria diberi gelar ini dan itu? Itu konsekuensi dari pengalaman beriman orang-orang. Penting dia. Di sini ada satu dokumen saya lihat. Mungkin bisa kita cermati bersama. Sebuah tulisan dari Paus Johannes Paulus II yang berbicara tentang Maria, Rosarium Virginis Mariae. Sebentar kita lihat. Dari Paus Johannes Paulus II. Nah, apa saja judul-judulnya dalam bab-bab yang dibahas di sini? Wajah yang bercahaya bagaikan surya. Ini bisa terkesan hiperbolistik. Tetapi mengapa sampai pada kalimat-kalimat macam ini? Karena ada refleksinya. Pengalaman mistik. Ini kata kunci. Ada pengalaman mistik yang membawa Paus mengeluarkan kalimat-kalimat macam ini. Maria, model kontemplasi. Mengapa sampai pada rumusan itu? Maria selalu ingat akan Yesus. Bersama Maria menjadi serupa dengan Kristus. Bersama Maria berdoa kepada Kristus. Bersama Maria memaklumkan Kristus, mewartakan. Misteri Kristus, misteri bundanya. Nah, hal-hal semacam ini sebelum bahkan sudah barangkali diperdebatkan, dibongkar-bongkar, dibahas-bahas, diberhalakan atau apa disebut. Kita penting melihat apa di balik ini, pengalaman macam apa. Ketika seseorang berkata memang Allah itu baik, setiap orang bisa mengatakannya, tetapi pengalaman setiap orang yang membawanya kepada kalimat itu berbeda-beda pengalamannya ya. Ada orang yang baru sembuh dari sakit, ada orang yang entah bagaimana selamat dari kecelakaan maut, entah bagaimana sudah bangkrut tapi masih bisa hidup kembali usahanya. Allah itu baik. Nah, meskipun rumusannya sama, tetapi backgroundnya berbeda-beda. Dan ini, ketika kita melihat ada rumusan ini, apa backgroundnya? Itu yang penting saya pikir juga. Nah, supaya kita pun sampai pada kalimat-kalimat yang benar-benar berkekuatan dalam kata yang kita sampaikan, pengalaman macam apa yang sudah kita miliki? Saya pikir perlu juga itu, pengalaman yang diabstraksi, yang direnungkan, direfleksikan. Pace e bene.